Selamat datang kembali di Nobar Teko Les Nostalgia bareng teman Disco Pantera. Ini sebenarnya gue tidak berniat untuk membuat konten tiba-tiba, tapi tadinya niatnya nongkrong ketemu sama Yep, ngobrolin soal project musik, tapi ternyata kebetulan ada selebriti dari Zimbabwe lagi di sini. Mumpung ya. Mumpung nih. Gue udah kehadiran teman-teman gue, teman-teman masa kecil. Ada Yep, Dokter Yep, ada Mumin, Frankie, ada Anggi, Broki. Gue duluin lu, Broki. Udah ada nama semuanya Oman kok. Dokter Yep, ini Cliff, gitarisnya Klapetis. Anggi, kalau lu pernah nonton konten gue yang ngebahas Peti Melati, ini yang gue ceritain, gue pernah naik mobil dia ngebut di Sudirman, dipentokin mobilnya. Ini orangnya nih, Anggi nih. Ini wah pasti semua orang udah tahu ya. Oh, selebriti. biasa. Lu mengacau nih, ini kan Santo. Mumin aja. Tolong jaga inilah. Tata keramanya nggak gitu lah, kita kan bertamu kesini. Jadi setelah Oke, Omanto. berapa tahun nih ya? Gue terakhir ngomong kapan ya, Pe? Terakhir Buka puasa. Yes, yang buka puasa kita di depan di Iya, halaman. 2 tahun lah. Iya bisa jadi tuh. Iya, lama. Ada lama banget. Kan dulu lagi pada kumpul kan masih ada Steve. Tapi kita masih Oh ya, ketemu. Steve masih ada, almarhum Masih lama. Lama banget. Terus Lama. tiba-tiba Orang akhirnya fotonya kesini di depan lagi. kok. Kesini lagi sampai gue bingung, gue banyak yang berubah. Emang nyebelin banget. Mending gue tutup mulutnya apa gue pakai ini. Gue terus terang seneng banget ketemu dengan Om Anto. Silakan Om Anto. Kita sebenarnya nggak ada yang satu sekolahnya berarti ya? Nggak ada. Nggak ada. Gue di lab school. Salah. SMA Negeri 45. Sama sama Oh Iyep. iya sama ini ya, Pe? Iya, tapi dia Beda angkatan. adik kelas gua. Dia kakak kelas. Gua 95, dia Wah, 97. 97. 6. Tai banget. Semuanya di sini yang paling tua mereka bertiga. Gue masih muda. 45 lo sama Abi. Iya, 76 gua sama Abi 94. Jadi Abi sebenarnya, itu Abi yang mempertemukan Doski kita, Doski 11. 11. Abi sama lo di SMP 30. Iya, gua sama Abi satu SMP. Sama Abi sama Anggi di Abi SMA di Doski SMA. 11. Ini satu gangan nama Satu Abi. gangan. Sama Abi. Ya pokoknya gitu. Hidup Abi. 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 Halo Mas Abi. Hidup. Abi Fitri ya, sampai kan? Iya. Fitra. Fitra. Iya, oh iya. Wisdani. Itulah orang yang menggemaskan. Jadi titik anak-anak yang Itu hasil sih, karya Bapaknya. Nama bapaknya Mas Hitam, Mas Timi Iwan. Iya. Abi. Ah. Nih kita mau ini gue bingung nih tiba-tiba bertiga ya. Biasanya gue selalu satu-satu ngebahas masa remaja. Terus dari remaja sampai sekarang nih gue bingung kalau bertiga. Gue bingung nanyanya apa nih. Soalnya beda-beda nih. Gua Terakhir. pengen tahu sebenarnya kalau Background. kenapa gua yang nanya ya. Iya, Enggak, gua apa-apa. pengen nanya kenapa tiba-tiba lu memutuskan untuk nge-DJ? Anjing jadi gue nih. Enggak, karena selama ini kan Iya. Kita tiba-tiba dia nongol. Iya. Iya. Anto itu dulu vokalis band Iya. hardcore Iya. hardcore lah, 311, Iya. nyanyi gitu tiba-tiba, wah, gua kayaknya waktu kita kayak pernah deh mau bikin band juga, Iya. bikin band, kita bikin band, gua main bass, kita bikin itu tiba-tiba nge-DJ, Itu DJ sampai kita di grup WhatsApp grup kita nonton Anto yuk, kita Iya, nonton Anto yuk, benar. ya Nah, kan? aku juga nggak tahu itu dulu tuh kalau dia ini kecicit yang DJ Itu gitu. makanya baru. Iya, tapi tahu. Iya, nggak sengaja awalnya itu. Ah. Temen ngajakin, bikin acara, Iya. ngajakin gue untuk jadi salah satu line up-nya. Ah. Ya udah, kecemplung akhirnya gue terusin, gue Iya, terusin gitu. Nah, Tapi itu makanya. nyanyi yang single-single itu ikutan nyanyi? Nyanyi Juga? Nyanyi gue. Jadi Suaranya berarti oke juga sebenarnya. ketika ngerilis lagu ya gue putuskan memang gue harus nyanyi gitu. Karena untuk membedakan, kalau di Jen biasanya bikin lagu ngundang vokalis tamu, kalau gue enggak. Agak om, udah terus.
Momen anjing. Gua pokoknya kangen ketemu Anto, Brocky, Yem, seru. Lu sama gue tetanggaan, Anto terutama gua. Jadi setelah sekian lama bertahun-tahun gue gak kesini tim latih, ketemu lagi sama mereka, nggak sengaja nih. Tadi mau ketemu sama Yep doang, ternyata lagi pada nongkrong di rumah Yep, Mumin sama Anggi. Apa ya? Putih Melati itu apa ya? Apa ya? Pertemanan apa ya? Bukan pertemanan. Karena gue pernah gue bahas juga di salah satu konten gue tentang Putih Melati itu apa ya, tongkrongan sebuah jalan di area Kelapa Gading yang lucunya masing-masing anak-anak tuh ngebawa temen-temennya di luaran gang buat main di sini. Ya. Itu sih yang bikin Dan ini jadi unik. temenan. Iya, Jadi itu yang temenan. bikin Putih Melati unik tuh gitu. Jadi yang pada tinggal di sini ngajakin temen-temennya masing-masing buat main di sini dan akhirnya jadi gede, maksudnya jadi semuanya jadi berteman gitu. Jadi tongkrongan. Jadi nggak cuma anak sini tongkrongan doang lah. ya. Jadi masing-masing bawa temennya. Ada teman sekolahnya, ada teman kampusnya gitu pada nongkrong di sini. Iya benar. Dan kalau mau ngobrolin seperti pelatih juga susah gue. Makanya waktu gue ngobrol sama Iwan sama Abi juga sempet, karena gue ada missing link tuh. Iya, pada saat betul. Ada missing linknya karena ketika gue kuliah lo terlibat narkoba waktu itu kan? wah, bukan. Prostitusi online. Sorry. Iya. Dia ngilang waktu Judi kita bola. kuliah, Wah, judi dia bola. Nah itu hilang. begitu gue kuliah tuh gue Ketemu-temunya di Hard Rock. ketemu ya udah 2000 sekian, maksudnya Iya. udah ya udah lama lah. Udah lama banget, udah pada gede-gede lah ibaratnya. Tua. Bukan Iya, udah tua. pada tua-tua karena gue Bener. justru main kan kita masih sekolah gitu. Gue masih sekolah, sering main kesini gitu. Begitu kuliah, makanya kalau untuk cerita suami Putih Melati yang lebih gimana nya sebenarnya susah kalau gue gitu, karena Iya. sempet ngilang gue, missing linknya putus. Makanya gue sempet ngobrol sama Abi sama Iwan, ketemunya lagi tuh justru udah 2000 sekian, apalagi pas ada WhatsApp group. Baru tuh gue bisa nongkrong lagi, ketemu lagi yang tadinya gue nggak kenal si almarhum Steve gitu kan. Tadi Iya. gue nggak sempet ketemu. Iya benar. Banyak lah ya yang akhirnya gue baru ketemu lagi setelah sekian tahun gitu. Nah missingnya itu yang gue nggak, bahkan kayak sama Desta gitu kan, gue nggak Nggak pernah sempet nongkrong, nongkrong ya. bareng sama Iya, Denny iya. gitu, sama kalian, karena pas selama kuliah kan tuh Iya. mulai ngomong Benar. anak-anak IKJ pada nongkrong gitu, anak-anak Club 80s akhirnya itu kan gue nggak ada gitu. Nah itu coba kalian cerita, gue pulang dulu. Pulang. Iya, Karena itu Soalnya missing linknya itu tuh. Iya. Gue waktu pas yang mungkin pas lagi lo saat nggak ada, bukan nggak ada lah, maksudnya Iya, pada iya. saat lo tidak bermain kesini lagi, Iwan bikin studio, bikin studio musik. Itu aja gue nggak tahu. Iwan Oh, nggak tahu. Nggak nggak tahu, gue. Iwan bikin studio musik. Terus waktu itu gue masih kuliah di Gunadarma. Tiba-tiba kehabisan dana orang tuaku, gue cuti. Nah cuti terus Iwan, ya bantu-bantuin gue yuk, ayo penyewaan sound system, Oh, ada bikin iya, band, bener. ada bikin band Degung. Jadi itu kalau mereka ibu-ibu PKK tidak latihan, kita lah nongkrong di situ. Entah buat nongkrong main musik, enggak. Anak-anak kayak main musik gue doang. Maksudnya pegang, dia pegang gitar, gue mau drum nih, drum, teacher, Teacher. Akhirnya udah nongkrong doang, jadi studio itu buat tempat nongkrong akhirnya. Iya. Nah Tidur terus di situ. tidur di situ akhirnya Club 80s terbentuk Itu di mana ya, Pe? di rumahnya. Rumahnya dia. Rumahnya Oh, di Iwan. Salju. Di Salju, di sebelah gang Putih Melati. Nah di dia pokoknya di rumahnya ya. mamanya Iwan itu juga kan aktif di Bibu PKK, demen nyanyi juga Pak Joko, bapaknya Iwan. Akhirnya nyanyi. beli alat-alat segala macam, gue beli ke kota bareng, beli kabel, ya bisa nyolder bisa, gue nyolderin. Nah disitulah Club 80s latihan di situ pertama kali, bukan pertama kali di kita pas bikin lagu. Ya pokoknya Oke. pernah latihan di Iya, situ. pernah latihan di situ. Jadi brainstorming lah. Iya, Ah, jadinya nongkrong. jadinya apa ya? Muncullah satu band yang dari tongkrongan tim Melati nih. Wih, band Betul. papan menengah. Waduh. Ya kan? Benar. Bener kan? Oh iya. Waktu Iwan juga dulu ada. Ya kan lagu juga ya. pertama Ada lu kan di grup, situ ikut juga. festival. Ikut festival Iwan, iya. Iwan, Welly, ada satu Mas Edo yang main gitu. Iya. Dan sempat juara juga waktu itu. Juara satu. Desta main drum.
Oh. Desta main drum di band Iwan itu. Ah. Gue kru kata. Ya karena waktu gue berpikir, gue main musik enggak gitu. Akhirnya mereka bikin band, menang, bikin lagu, satu lagu menang, lagu itu entah kemana lah, nggak tahu Mas Iwan nggak diseriusin lagi main musiknya. Dia lebih seriusin kemana ya akhirnya? Dia seriusin jual beli ABG. Mumpung nggak ada orangnya, mumpung nggak ada orangnya. Om Iwan. Mumpung nggak ada orangnya, kita jelek-jelekin aja. Kalau ketemu happy, kita berkawan. Kita orang bersaudara. Tuh itu gue nggak tahu tuh. Dia sempat bikin studio di rumah. Iya, bikin studio. Terus apalagi ya yang kehilangan lu cerita di sini, kita mulai dari yang tadinya nongkrong di Menteng, bawa mobil segala macam. Itu era-era itu ya, era-era itu terus tiba-tiba mungkin ekonominya melemah. Pada saat itu justru Iwan lagi menanjak. Ingat gak lo yang setiap minggu kita ke Bandung? Iya. Cuman buat nuker mobilnya Iwan. Wow. Gila, pada saat itu kita Pada minggu. saat itu ya. Gila, Pak Joko mobilnya 9. Setiap minggu tuker mobil. Bandung Jakarta. Wah, itu gua gokil sebetulnya tuh. Itu pengalaman itu gila itu. Akhirnya ya pada saat itu kita menurun ke moneter, motoran sekarang semuanya, naik motor, terus musim sepeda, kita balik lagi kita jalan kaki tuh, trennya jalan kaki. Iya itu missing link karena gue sempet ngobrol sama mereka masih era-era itu ke Menteng mana, ya nongkrongnya masih yang kayak gitu-gitu, kita ke Jeruk Purut. Nah dia Aku ikut ya Jeruk Purut. Iya, Itu adik CB ya. Adik CB ya, salah. Jadi aku. Makanya. Assalamualaikum. Sorry bro. Sorry. Sorry. Saya pikir namanya itu Adik CB. Tapi gue tuh masih mau tanya dulu tuh Om. Dia tuh cewek apa bencong nih? Cewek bener kan? Iya, cewek ya. Iya. Itu eranya masih itu ke Jeruk Purut, kita ke bela-belain, harus ganjil, masih era-era itu gitu. Iya bener. Main capsa di rumah Abi, masih di era-era itu aja gitu. Karambol. Nah itu begitu 90 cara 2000 hilang tuh gue. Gitu. Dia lepas lagi udah mau kuliah pas itu dulu kayak. Udah kuliah tapi baru semester awal lah. Itu kelar nggak kuliah? Kelar gue alhamdulillah. S1 alhamdulillah. Mantap. Lu kelar S1? Wah kelar lah, cuma pindah kampus. Jadi banyak kampusnya. Mau ceritain nggak? Nggak usah. Gila. Lu Gua bingung. Nggak usah. Kampus ya iya aja nyampe DO. Ya. Jadi DO anjing. Nggak DO sih, cuman nyogok. Nggak mundurkan diri. Nggak, karena gua ada satu pelajaran tuh yang apa namanya ngitung-ngitung itu Om Manto. Jadi statistik tuh itu gila sampai 5 kali ngulang gua gitu. Lu akhirnya lulusnya di mana? Lulusnya di Ibnu Khaldun. Oh, anak UI. UI tapi Blok C. UI Blok C. Ya, daripada nggak kelar ya. Nyogok tuh nih. Hah? Enggak. Tetep malah gue di situ terus terang gue jenius apa? Serius. Tapi gelarnya dong, gelarnya. Mukmin Syah, sarjana alam gaib. Enggak, maksudnya tuh. Gue awalnya pertamanya nyari kampusnya yang susah tuh gitu. Maksudnya, gue kira lu nggak tahu UIC di mana. Enggak, aslinya nggak tahu Om. Oh iya. Bener tuh. Jadi Kan deket. iya, cuman kan kasih patokan dekat universitas apa namanya depannya? UT. Universitas terbuka kan. Nah, gua ke UT-nya. Pas ini kali kamu. Itu nggak kelihatan loh tuh kampus karena ketutupan pohon, ada pohon lah pokoknya di situ. Gedean pohon. Pohonnya lebih gede daripada. Nah, pas gua nanya, "Pak, di sini Universitas Ibnu Khaldun mana?" "Oh, bukan di sini, Pak. Di sana seberang. Pokoknya warnanya hijau nih," bilang gitu kan. Wah, gila kalau ada Google Map kan pasti udah ketemu. Google Map. Bisa berubah. Nah itu dah. Google Map. Akhirnya ketemu asli bener tuh. Gua masuk ke gang paling ke dalam itu Om. Oh itu masuk kan? Masuk gang Om. Jadi wah ini kemana nih kampus nih gue bilang ya. Kampusnya jelek berarti ya? Oh enggak bagus. Lo pokoknya Ibnu Khaldun keren. Tuh orang-orang Ibnu Khaldun ntar tersinggung nih. Bukan Ibnu Khaldun bagus. Bukan bagus. Oh, tuh. Bener. Cuman ya
Lu sekarang omongan lu tuh udah didengar orang. Itu jadi dia. Lu jangan mancing-mancing lo. Jadi begitu, silakan ngobrol. Masih ngerasain tuh lu nongkrong di taman, di masjid, masih tahu gue. Tapi abis itu udah hilang gue. Makanya kalau ngebahas itunya gue kan istilahnya dulu Om Anto kan nongkrong masih Om Junar belum pindah. Om masih tinggal. Jadi istilahnya kan masih namanya kita main galasin malam, ya kan? Tapi menjelang Ijun akhirnya nggak di sini. Sampai sempet. Yang main bola tengah malam terus. Pokoknya Ijun Ijun lagi di rumah nggak? Ijun lagi di Puskesmas. Kalideres, rumahnya udah pindah. Udah pindah. Oh iya, udah pindah. Tapi saudara masih sini. Masih dia tinggal sini. Jadi sekali-sekali dia kesini. Itu masih rumahnya Ijun itu yang depan rumah Mas Abi itu, gue sempet sewa jadi kantor merchandise Klapetis tahu? Nah itu gue udah. Oh nggak tahu. Nah itu juga seru tuh ya. Pertemanan, maksudnya kita nongkrongnya jadi ada tempat nongkrong. Ada base camp beneran. Yang tadi dia jadi sampai jam 11 di situ sampai pagi kayak oh, gitu. 8 hari seminggu biasanya kita kalau misalnya udah ada 24 jam lah kalau di situ lah. Itu gue miss. Dapat kabar Adi meninggal, nah itu gue masih dapat kabar. Terus apa lagi ya? Tapi bener-bener silaturahimnya lagi ya gara-gara WhatsApp grup sih. Iya benar. Kalau sebelum ada itu hilang semua, iya benar. Sering ketemu lagi sepedahan gue. Sepedahan. Iya. Minggu pagi kita. Berapa kali sama anak-anak sepedahan mulu. Yang gue naik sepeda tandem. Iya, lu naik sepeda tandem sama istri gue. Sama Nola. Minggu depan lagi, nggak mau. Ijun. Dia nggak ngenjot. Ini gue naik tandem nggak ngenjot. Dia tiba-tiba di baju gitu. Gue belum ada sepeda tuh ya. Nggak ada sepeda. Lu nggak ditemenin. Lu nggak ditemenin waktu pas pinjaman sepeda. Lu ada sepeda? Nggak ada. Ada lo sepeda banyak, tapi lo nggak ditemenin, nggak diajak. Orang kita keluar rumahnya mindik. Ada momen. Pagi-pagi kita naik sepeda nih mau sehat dengan bubar orang. Makanya kita ngajak. Kalau yang kita punya klub bola, lo masih di sini nggak? Enggak. Ada. Kita bikin klub bola. Makanya lu main bola. Makanya kalau lu denger cerita lu, anjing ini gue miss nih, yang ini gue nggak ada nih. Iya. Gue udah nggak ada. Makanya kita ada program Yai, berarti Om Anto nggak ada. Kita grup Ultraman itu dulu. Orang gue ke Putri Melati nih setelah sekian lama, akhirnya pertama kali ke rumah lu, inget gak? Nah itu awalnya kenapa lu bilang tiba-tiba nge-DJ? Itu gig pertama gue ya. Ingat gak gue kesini minjem kostum sama lu? Iya, telepon Anto, gue mau main nih. Main apaan gitu? Gue sekarang nge-DJ 80-an gitu. Lo ada baju ektis gak? Kayaknya ada deh, tapi norak banget toh gitu. Itu gig pertama gue sebagai di Pantera, gue minjem kostum lu. Itu pertama kali gue kesini lagi. Orang gue sampai ngasih nggak tega tau lo. Kenapa? Ini gue ngasih nggak tega. Toh orang lo nih pilih-pilih. Iya ada ini toh tapi ada ini cobain deh. Cukup gak sama lo? Dia pas pakai, wah ini masuk nih. Gue aja ngeliat ternyata band gue katro banget ya, katro. Ih, aduh, gue gatel gitu kayak badan gue. Orang celana gue dibuangin sama bini gue. Udahlah, Klapetis jangan gini lagi, udah dibuangin. Pas mau manggung, nah lo nggak ada baju. Makanya gue sering buka baju pas manggung. Oh enggak. Oh lo akhirnya pakai baju. Pertama kali gue minjem sama dia. Gig pertama gue. Itu manggung di mana waktu itu? Di Kemang, nama tempatnya Tris, udah nggak ada tempatnya. Tapi udah Disco Pantera. Itu pertama kali manggung, gue nama gue Disco Pantera. Disco Pantera nama Twitter gue kan. Iya, pakai nama Twitter gue gitu. Tapi itu nggak ada yang enak sama lo gitu pakai baju Klapetis. Anjing malah foto-foto. Paling parah kostum dia. Paling serius orang gue datang, gara-gara kan gue diiming-iming. Tadi kan gue sempat nggak main ya, maksudnya nggak pede. Anjing gue nggak pede lah gue. Enggak, diiming-iming nih acaranya lu banget pokoknya, nih musiknya lu banget. Terus gue bikin dress code yang datang harus kostum semua. Gue bikin, wah anjing seru juga ya. Pas gue datang, anjing gue yang paling serius kostum, paling norak gitu. Kalau yang lain kan cuma pakai ikat pala, ya standaran gitu lah, pakai baju badminton. Gue doang, wah anjing orang baru masuk aja udah, wah langsung pada foto. Mantap banget udah pakai. Belum, itu 2000 berapa gue baru pakai topi itu. Yang kincir angin itu. Topi kincir. Nah, tapi sepanjang perjalanan Disco Pantera gue bangga gue. Anjing. Enggak, maksudnya beneran tau gue ngeliatnya keren nih.
Enggak, karena dia eksis dan kita kedengeran waktu dia nanjak lah ibaratnya ya. Wih, disco Pantera. Sampai kita ngomong, nonton yuk. Iya, kita ngajakin nonton Anto terus. Iya. Cuma nggak ada waktu. Ya belum ketemu kelewat lagi. Kita udah dapat jadwalnya. Besok Anto manggung. Lewat lagi. Sempet Vincent juga waktu itu juga ya. Nonton Anto yuk. Orang gue sampai pernah japri Anto, Tok, lu apa ya, maksudnya bukan sosokan lah. Gue udah ngerti routing gitu, lu kabelnya gimana Tok ininya, pakai apa? Tampilannya maksudnya di panggung pakai meja gitu, jangan Tok bikin kayak gini Tok. Maksudnya gue udah ada pihak manajemen yang mikirin itu. Ya udah, ntar kalau misalnya butuh apa-apaan, ayo Tok, gue dengan senang hati membantu. Gue karena pengen, wah gagal perkosa lu. Iya celananya cendak gitu. Beneran tuh begini. Iya bener. Gue liat videonya, wah keren nih. Temen gue keren banget. Ada yang tiba-tiba ke depan, gini tangannya. Di YouTube kan Om, videonya Om? Ada beberapa doang. Ada. Tapi itu karena gak gue pikirin kan tadi itu. Iya. Tapi keren banget gue. Ah. Gila nih, asik nih gitu. Ya, maksud gue kayak bukannya pengen ngegrecokin tapi kayak Tok, kita bikin tempat pakai stage-nya yang tiba-tiba jadi gitu bisa kayak Nani Isnilang, set ada yang gitu. Joget lah tuh terambil lagi set gitu. Ya maksudnya ngayalnya aja ngayal ya, berawal dari ngayal. Ya, jatuh. Anjing, makanya emang nggak kepikiran gitu kalau itu mah. Makanya sempat akhirnya lucu kali ya kita collab nih itu Klapetis sama Anto. Satu benang merahnya ada nih, benang merahnya gitu. Balik lagi. Keren. Ngobrol nih Putih Melati. Gue bingung nih, banyak orang nih. Tiba-tiba bertiga nih. Enggak apa-apa, santai, tenang. Tenang. Apalagi sekarang Mukmin. Gila, sampai karena Mukmin. Itu terkenal. Terkenal banget Mukmin. Iya. Oh iya. Tapi Om mantap. Enggak. Enggak, kapan waktu harus kita Om Anto harus ini sama kita. Karena zaman gue masih ini lu masih chapter 69 masih lu chapter 69. Iya, chapter deh. Si S bikin Park Live gitu. Jadi makanya tiba-tiba Club Etis gitu. Karena tiba-tiba Club Etis down. Gue udah lagi nggak nongkrong di sini tuh justru. Makanya tiba-tiba lah jadi gabung ini berdua. Yang awalnya kontra terus ya, gue sama Vincent ya. Ya iyalah, pokoknya istilahnya pas ya Om Anto udah mulai lepas SMA kan. Memang lagi SMA kan rame kita kan istilahnya. Karena zaman-zaman chapter sama Park Live ya gue masih kadang-kadang karena gue masih suka datang ke acara-acara gitu kan ya. Ketemu di poster, mana sampai denger lu yang lu anak pada ribut. Iya. Itu sangat legendaris loh itu. Legendaris. Karena tiba-tiba gede apa maksudnya? Ya rame, kadang poster saat itu lagi rame-ramenya sampai ada kejadian itu sih. Iya. Gue juga dengar gitu. Karena lagi sering banget anak-anak main. Yeah. Kadang-kadang ketemu di acara sekolahan, chapter masih main. Chapter masih chapter. Dulu cukup apa ya di band underground itu chapter raja pensi. Lumayan pensi-pensi itu sering. Ya emang kan sering nganggung ya. Iyalah. Kenapa besar kepala sih? Duitnya waktu itu pertama kali kita manggung kita dibayar 900.000. Tuh gede lah dulu. Tenang. Iya. Itu lagu pertamanya itu lagu chapter 69 gue bikin rekaman 2 lagu, sempet 2 lagu kan bikin lagu di pakai pita 2 inch. Lagu pertamanya kita di mobil, judulnya apa? Tiba-tiba Ricky apa ya Andre gitu buah kaca karena kita dibayar 900.000, 9 aja 9. Yes, 9. Maksudnya gara-gara dibayar 900.000 pertama kali manggung. Oh, bukannya lo 69 gitu ya? Bukan. Chapter 69 iya, memang. Cuma 9 itu gara-gara dibayar 900.000. Kadang-kadang pensi apa main chapter 69. Tenda Mangkal kita sempat ketemu. Tiba-tiba Tenda Mangkal yang tiba-tiba Club Etis tuh anjir. Gue pertama kali ngeliat itu ya di studio sini, waktu itu ada studio nih di sini. Pos polisi. Yes. Apa nama studionya? Oh, sini nih belakang Jingga. Studio Jingga. Gue dulu kadang suka latihan di Jingga. Ya. Ada Jingga. Siapa sih yang punya si itu tuh siapa namanya? Gue dulu tuh kalau nggak latihan, kalau nggak di Jingga, di apartemen tuh. Oh, apartemen ada tuh apa ya namanya? Anto juga dulu gue lupa terkenal Anto Rap.
Ya karena gue SMP, Iya, SMA tuh nge-rap jago banget. Ada Naughty by Nature. Ada kru hip hop gitu gue zaman sekolah. Naughty by Nature. Ini dapet nih Anto nih gitu. Waktu itu pas kita datang, contoh tes. Jadi lagunya diputar terus dia nge-rap beneran kan? Pernah waktu itu di rumah Abi. Keren deh. Bisa nge-rap yang zaman Tenda Mangkal tuh Iwake muncul gitu dia. Boleh lah, gue bilang makanya. Wah, ini bikin apa ya? Cuma nggak kesampean. Ini berikut ya. Iya. Berikutnya setuju. Ya, kalian dukung ya. Jangan ntar gua jempol keempat. Om Disco. Oh, shit. Terus jadi besar gitu. Terus apalagi itu gue kerja di Hard Rock, anak-anak sempat manggung berapa kali. Itu akhirnya mulai ketemu lagi. Tapi ya nggak karena gue nongkrong di sini, udah nggak nongkrong di sini. Ya tapi missing link itu ya kita nggak ketemu lagi di saat yang di saat yang kita udah di posisi yang sama-sama udah bisa mencari mencari Ya enak kan sedih aja. kenapa mesti nyender sih? Takut jatuh. Kalau nyender gua mau nyender. Oh iya. Abis ini aku ini. Enggak, pada saat udah punya masanya sendiri, Anto dengan Disco Panteranya gitu, gua dengan Klapetisnya gitu. Maksudnya kita bertemu di saat yang udah punya ketemunya pas udah gitu. Tapi kan jadi cerita kalian pergi kemana, nongkrong kemana itu gue jadi nggak ngalamin lagi gitu. Karena terakhir gue ngalamin ya itu justru kita jadi lagi sering mobil-mobilan gitu. Tapi setelah dari situ sebetulnya kita juga banyak kegiatan yang ketika zamannya pada bawa mobil, kita kuliah pada bawa motor. Nah itu. Lu udah sibuk berkarya sendiri tuh. Belum tuh malah. Hah? Karena tuh belum gue. Belum. Kita itu banyak cerita tuh. Sibuk cucau. Karena era itu tuh asli bangsat itu. Itu eranya Cucau. Wah bangsat tuh emang iya tuh. Gue makanya jarang main di sini tuh lagi era itu. Masa bener-bener? Lagi era enggak. Tapi lagi era itu tuh. Iya benar. Ketemu temen khawatir. Jadi maksudnya apakah itu? ya nggak maksudnya khawatir datang ke sini nanti gue ketemu sama komunitas yang pemakai terus akhirnya gue takut sama darah sama jarum segala macam juga khawatir pada saat itu kalau nongkrong kemana ya ini begini nggak ya begini tapi emang lagi eranya itu kan ya iya 90 pertengahan sampai 2000 tuh anjing pokoknya dari 96 lagi gelap banget itu betul 10 tahun banyak juga yang memang main ke sini pakai di sini tapi nggak bertahan lama karena kita yang nggak nerima cabut sendiri. Tapi bener kan? Bener. Ramai kan lagi era itu. Ya di sini juga ada beberapa yang udah berpulang dan karena itu juga ya. Aduh, kita ngeri dulu ya. Ngeri banget. Apaan? Dulu hampir dia kan nggak pemakai nih. Kita dulu yang pakai nggak? Biar bikin jidatnya. Tapi slow. Apa itu Tapi emang zaman dulu emang era itu lagi ya gue lagi nongkrong dulu tuh masih Om Anto nongkrong apa semua itu benar-benar rame lah dulu istilahnya. ini bisa diedit kan? Yang bagian dia ngomong Om Anto. Kemen ngapain pegang gitar sih? Dia nyanyi. Gue lagi mau ini. Cici terakhir. apalagi ya era itu yang gua nggak ada gitu karena selain main bola terus anak-anak pada kita waktu itu gua pada satu waktu ditelepon sama temen gua. Oh ini temen gua yang mana? Temen gua kerja di stasiun TV. Siapa ya? Ini. Gua lama Temen gue kerja di salah satu stasiun, boleh disebut bingung sih? Gak apa-apa. Antv di Antv. Ya, ada kontes video. Short movie kontes. Pas banget nih sama lo. Hadiah pertamanya 15 juta sama dapat kamera Sony terbaru. Gua tahu yang itu. Iya tenang. Oh ya, lanjut. Wah, gua jadi menggemaskan. Terus. Kok jadi menggemaskan? Lanjut. Terus akhirnya gue bikin lah, maksudnya gue berkonsep lah.
Wah, kita udah di Baxter, kita udah sewa, gue udah sewa rumah itu untuk merchandise. Jadi anak-anak sering nongkrong, gue teleponnya Andri, Welly, gue bikin konsep gini nih. Karena waktu di Club Etis itu kita piara dikasih anjing Desta, Golden Retriever. Nah itu udah bisa gue latih, jalan di samping gue tanpa tali. Terus kalau gue beli apa-apa di Circle K, tunggu gue ya. Jadi udah bisa gue latih begitu sampai akhirnya, keren nih, pinter nih anjing gitu. Dan memang gue pelatih anjing, maksudnya bukan pelatih anjing jabatan, tapi gue bisa berkomunikasi sama anjing, bisa gue suruh begitu. Akhirnya gue gini aja, gue punya konsep gini. Gue pernah nonton bikin, Welly yang main. Welly yang main, jadi dia pernah gue yang nah, anak-anak semuanya terlibat. Jadi gue bilang, gue butuh ini. Nah, dibantu, semuanya kita syuting di rumah itu juga. Kirim pas 1 menit, durasi 1 menit, gue pasin 1 menit, selesai, kirim. Nggak ada kabar, maksudnya nunggu pengumuman sampai akhirnya satu waktu tidur siang di Baxter. Halo Pak, ini dari Antv, Bapak selamat ya, juara satu. Semua kita menang, dapat hadiahnya ini. Terus pada saat pembagian hadiah, gue manggung Club Etis. Yang ngambil anak-anak lah, wakilin itu ya. Dulu kan belum ada video call, jadi gue nggak lihat. Jadi telepon gue, anak-anak lagi ngambil nih, naik ke panggung gini. Ya semua anak-anak bilang ini kemenangan Lab, enggak lah, ini kemenangan kita. Terus gue bilang, duitnya gimana? Udah gini aja, pemainnya semua dapat 300 sampai 200 gitu. Bungkusin set. Sampai si E-nya itu anjing Rugoldennya itu, ini dikasih itu buat beli makanannya dia gitu. Jadi sisanya gimana? Tadinya mau sewa ke Bali, sewa bus, kita liburan ke Bali gini, terus itu nggak dapet. Akhirnya kita liburan lah ke rafting di Citarik. Jadi anak-anak berangkat tuh bensin, semuanya makan ditanggung sama duit kemenangan itu. 15 orang. Jadi itu benar-benar ya itu yang kita pertama kali liburan yang bareng-bareng rame-rame, semua pemain kru. Abis itu kalian juga sering liburan kan, akhirnya tiap tahun ada. Iya, ada sini. Karena naik motor gitu, touring. Ke mana kita? Ciwidey, tempatnya Jaya. Itu sering. Nah, belakang udah nggak naik motor lagi, baru berangkatnya. Nah, Vincent Riede, kita ada Boys Day Out. Udah jalan sebelum pandemi, kita udah jalan 2 kali ya. 2 kali. Pertama ke Pulau Seribu, terus habis itu ke Citarik. Nah, Citarik itu kita rafting lagi gara-gara Desta. Waktu kita bilang, udah pantai lagi aja yang kedua. Pantai lagi. Iya, Udah Desta mau ikut, dia nggak bisa panas-panasan. Jadi kita ke rafting. Karena dia nggak tahu totok hitam apa gimana gitu. Ribet. Ya udah deh, akhirnya kita rafting. Udah rafting segala macam, H-1 dia nggak ikut. Iya, dia nggak ikut. Jadi akhirnya kita rafting terus yang harusnya pantai nih, udahlah ya, harusnya pantai sepanjang perjalanan kan, gue bilang gitu. Kalau gue nggak tahu, gue ikut aja. Oh. Itu gue nggak ikut tuh, gara-gara schedule. Lu ditelepon sama Vincent tuh. Iya, udah diajakin. Ditelepon lo. Wah, nggak bisa gue tanggalnya. Lu udah ada kan? Lu ada acara gitu. Kantor ada psikopat lagi rame banget. Lagi pun juga pas waktu kita jalan juga di mobil ditelepon juga dia. Iya, sempat ditelepon. Lagi pas kita jalan lu tidur. Gua kan telepon. Dia ditelepon. Gua bilang, "Iya, lu lagi ada acara." Iya, gua nggak bisa. Nah, itu dia maksudnya liburan bareng-bareng gitu tanpa keluarga. Jadi kayak Boys Day Out tuh pada saat itu mungkin lo miss tuh. Missing link tidak Tapi pernah. itu gua dikabarin lah, ibaratnya gue tahu ada kegiatan itu. Sering banget anak-anak jadi rutin lah, ibaratnya jadi kegiatan yang rutin. Dan ya apa ya, pada saat kita kesana selalu ya, karena keluarga gue demen nyanyi ya, karaoke segala macam, jadi gue selalu bawa alat karaoke. Nyanyi, pokoknya nyanyi, siapapun yang harus nyanyi pegang. Story doang bangke. Iya, pada nyanyi. Terus terakhir kita nyewa yang kemarin Citarik harus nyewa sound system. Juta setengah ini terus tapi karena dananya yang terbatas, udah tenang, gue bawa speaker, bawa proyektor sendiri, nyanyi gak usah pakai mic. Jadi gue atur, taruh speakernya, coba nyanyi, aman, masuk. Jadi kayak karaoke ya gitu. Jadi nggak pakai mic. Vincent sampai geleng-geleng, lo bisa aja emangnya, bisaan aja gitu. Lo coba deh kayak karaoke nggak gitu rasanya? Kayak karaoke nyanyi sampai jam 3 sampai yang udah kali dengan itu kan. Udah malam itu. Jadi demen nyanyi kita jadinya. Iju nyanyi. Oh iya. Ini nyanyi, Angge nyanyi. Iya, ini tar dulu.
Ijun nggak ada. Citarik. Iya, pas sama Vincent nggak ikut. Sakit. Oh iya udah. Oh iya sakit. Belum. Yang laut udah. Yang laut nggak ikut gue. Ijun ikut. Ijun ikut. Kalau yang kemarin kita naik mobil yang sama Vincent, yang helm itu yang mogok. Nah, bukan mogok sih. Bukan mogok, elf itu bukan. Jadi dia lewat karena macet, nggak kuat aja. Lewat turun gue liat. Iya, itu Mogok. Turun, turun. Kita semua turun. Itu serem tuh Om, asli Om. Yang nggak turun siapa? Abi nggak turun. Abi di atas gitu. Ayo bisa terus. Kita dorong, Mas lu nggak turun Mas. Kayak enteng aja bagian itu. Itu bayangin tuh gila dia nggak turun tuh. Waduh, asli tuh. Udah gini dia badannya sekarang. Oh iya. Bodinya bahan. Yoi. Kayak Ambon deh. Panggilnya Ambon. Panggilnya Ambon dia sekarang. Iya. Body lu badan, Bi. Body lu badan. Gila. Tapi mudah-mudahan lah, maksudnya ini pandemi kelar kita bisa liburan lagi bareng-bareng. Iya, bisa ngumpul lagi. Padahal mumpung schedule gua longgar. Asik. Paling susah ya schedule ya. Enggak, saat itu soalnya emang lagi rapet, makanya gua bilang sama CS kayak lu ngedadak, nggak bisa gue. Harus jauh-jauh. Karena dia udah H- berapa baru ngabarin. Ikut gak lo? Wah gak bisa gue kalau ngedadak. Lagi gila saat itu emang. Dia yang paling antusias sih maksudnya. Karena kita juga memang nggak padam. Karena dia butuh, ya CS bilang dia butuh paling tidak dalam setahun ngumpul gitu anak-anak. Iya. Gitu, sebisa mungkin. Betul, dia yang sponsor. Hah? Iya. Apa? Ya kan, betul dia yang juga. Iya. Oh iya, Dia benar. sponsor. Itu dia. Keren sih. Karena pengen itu. Salah. Dan ini makasih kan. Gue lebih ke dondongnya aja sih. Ada nggak dondong? Dondong. Hah? Dondong. Dondong apa salah? Dondong apa salah? Iya. Gue baru nyambung. Lu kan gak ada otaknya. Tetap gitu. Dia pilih swapnya. Sama terakhir ya itu gue ngobrol sama Abi, Iman, siapa ya anak-anak di sana sekarang? Ya itu mungkin karena tinggal paling lu doang ya. Iya, gue udah nggak di sini sebenarnya. September 2019 baru karena kemarin pandemi segala macam, gue tinggal di apartemen Gading Nias kan belakang. Lahiran anak lagi udah udah punya 3 anak. Iya, kayak balik lagi soalnya sejak pas ngelahirin. Iya, pas ngelahirin gue kayaknya gue ngontrak rumah. Mungkin karena itu juga. Jadi susah ngumpul kali ya, atau ya masing-masing udah punya keluarga juga kali ya. Iya, karena udah pada keluarga semua juga Om. Masing-masing. Jadi udah istri 2 lagi. Enggak, satu. Iya. Itu ada Ipan. Iya. Mumin anjing. Kalau dibahas anjing. Mumin ketawa tai banget. Gue tuh seneng Om begini Om. Bener, apalagi ketemu Anto. Wah, udah lama loh bener. Anjing lama banget. Iya, udah lama Karena banget. biasanya ketemu cuman kalau buka puasa doang gitu ya. Maksudnya Iya. bener-bener lebih dari pas lagi berapa orang tuh ya, bener kalau buka puasa doang jadi. Iya, barbuk ya. Apa? Bukber anjing. Sorry bos. Sorry. Bukber lah kerja Iya, bukber. Barbuk. Mumin anjing. Bukber Gi. Untuk ngumpulin rame gitu anak-anak tuh udah susah banget karena ya itu Susah. dia. Ya momennya cuma itu aja yang pas Masih keluarga. pas puasa. Buka puasa ya kan. Kemarin Waktu makan nasi apa yang bececeran pakai itu? Apa yang namanya? Daun pepaya. Liwet awan. Nasi bececeran. Itu nggak bisa lagi tuh. Nasi bececeran. Pandemi gini nggak bisa lagi tuh masih liwet di bawah. Nggak bisa. Waktu itu di rumah. Jangan Iya. kan kasih liwet tahun kemarin kita puasa nggak ada bukber. Nggak bisa. Nggak ada kan? Ah. Tahun kemarin. Biasanya wajib setiap tahun. Biasanya tiap Ya tahun pasti. Terakhir ada. yang itu yang meliwat itu tuh ya. Ya iya terakhir liwet. Nah. Iya. Terakhir Kalau nggak ada. iya, gue nggak datang. Nggak datang. Bukan di rumah Feby terakhir. Oh Iya, ke rumah Feby. Itu gue nggak Oh, gua datang. nggak ikut. Feby. Gua nggak ikut, Feby, gue. iya nggak ikut gue. Liwat. Rumah Feby apa rumah Iwan ya? Enggak. Rumah Iwan setahun sebelumnya lagi. Oh, Iya. ya rumah Febian. Feby, rumah Feby kan sekalian. Berarti kos lagi Feby. di rumah lo nasi liwet tahun berapa ya Pe? Sebelumnya lagi. Iya. Sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi. Bukan yang pas mau. Pemilu. Oh kan? 2019 ya? Bukan. 17 sih. 17, 18 Oh. tuh di rumah Iwan. Iwan. Oh, Om Anto ada di sana berarti ya? Datang gue. Oh, nggak ikut Iwan. gua waktu itu. Iya. Iya, lu nggak datang. Ya itu kita juga. Makanya sejak itu kita nggak ngabarin dia kan. Mindik-mindik gitu.
Kita punya grup lagi, Min. Iya. Di luar yang ada lu tuh kita punya grup lagi. Putih Melati tanpa Mukmin. Nama grupnya itu Putih Melati tanpa Mukmin. Gue lihat, wah nggak ajak-ajak gue nih. Wih makan mulu. Gua biasa admin. Gue udah 2. 1 deh. Nah gitu Amanto. Iya gitu nih. Kenal. Ya pokoknya lama banget gitu. Bikin kaos, gue masih tahu tuh. Lu kan sempet lu bikin nyablon-nyablon Iya, sendiri. itu Merchandise. Sebelum merchandise Club Etis lu juga udah sering bikin. Apa sih dulu nama brandnya lu sempet bikin ya? Di rumah sendiri depan rumah nih. Iya, bikin. Oh, ada lo. Iya betul. Depan rumah lo, depan. Itu berawal dari Shrok. Young Offender dulu kan. Ya, kita nggak bisa beli akses untuk dapetin baju-baju luar negeri itu kan. Susah banget. Gimana? Bikin aja. Bikin aja sendiri. Jadi ada gambar fotokopi dari gambar majalah gitu, perbesar habis itu pakai kertas HVS yang tembus kertas roti. Iya. Di trace habis itu bikin nablon, punya terus akhirnya kita buat yuk. Lo bikin protection. Apalah namanya? Gue lupa namanya. Protection. Nah, itu protection itu juga dibikin sama gue akhirnya Taba datang bikin zin. Majalah yang isinya fotokopian gitu, isinya band-band zaman dulu Naif kontaknya ada foto, kita interview, kita bikin itu gitu. Cuma gitu dia gue kayak anak lain ya gitu, mesti nggak kepikiran nyari duit yang serius gitu. Makanya. Untung dikit, beli ini, dikit ini, tongkrongan senang semua gitu. Akhirnya itulah telat nikah. Kenapa lu curhat? Tenang. Jadi pribadi gitu. Terlalu kelam masa muda gue. Apaan? Terlalu kelam ya. Tapi ya seru kalau kata Yon mah ya udah bandel nggak apa-apa, yang penting jangan kriminal. Kriminal. Oh iya, kita disuruh Bandel mah misi bandel, apa bandel visinya laki, itu? bandel Oh, laki visi. ya. Visi apa? Bukan. Oh, video call. Itu enggak. Apa istilahnya ya Om? Ya po itulah. Itulah ya. Iya. Terus tiba-tiba apalagi lu tiba-tiba sekarang ketemu nih, gua aja udah lama gua nggak tahu nih Anggi Mumin, gua taunya cuma gara-gara dia sering jadi YouTube aja gua tahu sekarang dia mobil gobok Gobok, apa. betul Om. Iya, tahu-tahu jadi dokter, gua nggak tahu kapan sekolah ngambil dokternya, gua nggak tahu kapan dia Nggak terus aja kita teman. tiba-tiba jadi dokter aja. pandemi mulai gue pandemi mulai di rumah nggak ngapa-ngapain, tang Itu tiba-tiba kepikiran namanya dokter apanya? Abah. Oh, Abah Karena dia semua konsep dia gitu, maksudnya Abah nih gitarisnya Rocks. ex gitarisnya Ex Rocks ya, sound engineer-nya kita juga, produser Club Etis juga. Dia ku kirim ke dia sama ke Vincent, karena waktu itu Vincent sama gue lagi deket lah, baru baikan, jadi kayak lagi romantisnya gitu kan. Dia nanyain bikin itu, adik gue gawat banget itu, main di Instagram pandemi mulai sama musisi siapa, sama Andi Rif, nyanyi. Oh ya, lagi sering sama Tepi ya. Iya, Tepi. Wah, gila keren banget. Nah, itu ternyata dia bikin di rumah, dia udah mulai main DAW tuh. Yap. Ini volumenya gimana gedeinnya? Ya ilah. Ya maksudnya hal-hal yang dia nggak pernah mau tahu zaman dulu kan, Clubetis gue yang ngerjain. Jadi pas ketika dia terjun ke sana, dia nanya banyak ke gue gitu. Terus pada saat malam itu gue jadi satu lagu, gue kirim ke dia, Vin gue bikin lagu. Ya niatnya nyombong, bukan nyombong sih maksudnya. Dalam artian gue selalu dari dulu. AC-nya dingin. Gue main kesini biar lo kenal lagi nih. Gue kayak berasa, kayaknya gak enak lama-lama aja dingin banget. Ya akhirnya kedekatan kami itu jadi romantis lagi gitu, yang zaman dulu hilang setelah dia keluar dari Club Etis. Gue berbagi lagu yang, Vin, lagu gue gitu, gue keren gitu. Terus udah gue kirim ke Abah, wah lo kesambet apaan lo gitu, kesambet COVID? Bukan. Jadi kayak bikin lagu gini-gini. Udah tiba-tiba dia terlintas 10 menit kemudian WhatsApp gue lagi, oke, kita seriusin. Abah bilang seriusin.
kita bikin lo video klipnya pakai APD, nanti joget pakai sapu, satu shot, ini musiknya nanti kita buat begini, lo nyanyi, lo seperti tenaga medis, ini rekaman, kita semprot, mandi dulu, masuk studio, pulang juga sampai rumah begitu, jadi masih sepi banget Jakarta itu di minggu ketiga, awal pandemi, work from home udah mulai minggu ketiga, Maret April. Nah terus akhirnya jadilah terus apa ya gitu, bikin namanya gitu. Udah lo bikin aja, pakai nama kecil lo, gitu, karena orang kan kenal lo Clifton terlalu bule, tampangnya nggak bule kata dia gitu. Ya maksudnya Clifton kayak gini, nggak dapat, pas. Pi. Papi mau telepon si itu dong. Siapa dong? Tenang, itu mau telepon. Udah nama kecil lo aja. Bikin dokter aja, dokter Iyep. Jadi lu kan cocok tuh sama APD-nya. Pakai APD. Jadi dokter. Lagu pertama itu gara-gara itu ya. Nah, terus video klipnya gimana nih modelnya gitu. Wih, siapa perempuan ini yang jadi pasangan dokter Iyep itu. Terus akhirnya udah istri lo aja. Yang ada aja, lagi hamil. Ya akhirnya terjadilah dokter Iyep. Jadi kayak project karena waktu itu kan susah ya untuk ketemu Lembu, ketemu Itong, akhirnya yaudah deh bikin dokter Iyep gitu. Ya single keduanya sih udah ada juga waktu itu kan, udah kemarin tuh udah siap single kedua, tapi ada 1-2 lain hal masalah akhirnya ketahan tuh single kedua. Nah kemarin Young Offender bikin lagi kumpul, bikin album kompilasi, dokter Iyep diajakin untuk masuk. Terus gue mikir, nih anak-anak punk, lagu gue kan cuma ada Pasti Berlalu nih, yang lagu yang pakai APD itu kayak kurang ngepang nih gitu. Coba bikin lagu, akhirnya menyerah. Enggak lah, udahlah, kirimin aja yang masuk album itu gitu. Udah dengan sejalan waktu itu cetak segala macam, kemarin malam tahun baru dapat 1 lagu, Balik ke Angkasa. Pas Noel, please dong. Nah, lo tau nggak tuh? Gue bikin itu pada saat Vincent Desta keluar wawancara Mumin, YouTube gue udah bikin nih kita bertiga nih gara-gara Mumin ngeliat lo sama Abi kan, ya Abi sama Iwan, nggak apa-apa kita kasih tahu, Abi sama Iwan ada nih di Anto YouTube-nya, kita bikin ya gitu. Kan dari kemarin gue udah bikin tapi kita rame-ramean. Akhirnya itulah gue bikin mereka bertiga. Vincent keluar sama Desta sejam Mumin, gue munculin lah karena Vincent mention gitu. Misalnya kalian Mumin dibikin kan sama Iyep kan ini, bikin gue muncul. Subscribe gue tadi cuma berapa gitu, pas gue posting itu Mumin naik, tenang. Keren banget temen gue, keren banget. Nah terus iya. Nama panjangnya Mumin Viral ya. Mumin Viral. Viral junior lagi. Tidak melet pokoknya. Nah terus habis itu lagu yang gue buat lagu yang gue buat sama Taba itu jadi gue bikin video klipnya, gue munculin, ya mulailah keluar. Ya mungkin gue alhamdulillah juga punya teman kayak dia, maksudnya ternyata orang ngeliatnya ini tongkrongan asik nih, ini tongkrongan yang zaman dulu nih. Jadi kayak gue berasa orang tua sih ya. Soalnya nonton asik kayak zaman dulu. Bukan yang ini asik orangnya iya, tapi zaman dulunya gitu. Gara-gara lu. Udah tua. Jadi itu kenapa dokter Iyep itu? Yes. Karena mungkin banyak yang emang si Iyep tuh dokter. Iya loh. Kalau yang belum tahu gitu, tiba-tiba jadi dokter. Jadi waktu itu konsepnya kayak gue pengennya Abah bilang ini kita project ini dokter Iyep ini kayak Dr. Dre gitu, karena dia kepikirannya Dr. Dre. Bukan ngambil Dr. Dre itu karena gue pakai APD dokter, tapi project ini lo akan kolaborasi sama semua siapa aja, lo ketemu siapa main musik ayo. Nah ini kejadian nih sama Taba. Terus yang kedua single keempat, keduanya kan ketahan. 3, keempatnya ini gue bakal bikin lagi, gue featuring sama Ivanka Slang, basisnya Slang. Nah yang kelima ini sama Disco Pantera. Ya ini berikutnya Disco Pantera nih, jadi kayak dokter Iyep buka praktek, buka klinik gitu. Jadi kayak kesannya bukan klinik musik yang lo banyak musik enggak ya, tapi kita kolaborasi gitu. Apa yang kita bisa bikin di saat pandemi ini ya, maksudnya bikin karya positif lah gitu. Kayak gue bikin video, ya kita lo datang ke sini ini kita bikin video ini pandemi gitu, jangan berlarut-larut lah kita mengikuti ini. Apaan lu? Cepatlah berlalu. Pasti Harus berlalu. Pasti berlalu. Semoga dan tim kesehatan
Enggak sebagai ini, dia sebagai duta covid. Di dokternya ini pasiennya. Dokter anatomi. Min lanjut. Lu gak capek kuping lu Min dengan suara lu sendiri? Gua seneng. Gua seneng lagi. Kita enggak, lu seneng sendiri. Sembur. Apa lagi ya? Yang kalian gua nggak ada gitu. Apalagi Itu Selain si itu Taba tadi. emang masih sebelum kolaborasi lo sama Taba, si Taba udah masih tetap main musik. dia lagi jalan Peso Air. Oh. Peso Air pun masuk di album kompilasi itu. Jadi apa ya, gue karena waktu itu yang gue cerita tadi soal Protection, gue pernah bikin satu karya gitu, ya bukan musik ya, zin waktu itu. Jadi kita cetak 100 sampai 50 lembar, 50 set gitu, terus jual habis. Sampai sekarang kita nggak tahu wujudnya tuh kayak gimana, nggak pernah. Karena nggak megang kopinya. Ya, nah, tapi rasa pernah berkolaborasi itu gue ngajakin dia gitu, dan misalnya kita bikin apa yuk untuk menyambut album kompilasi ini. Ayo deh gitu. Ya itu dia satu hari 31 Desember gue telepon, sore malam gue nonton bareng sama dia sama Vincent di bawah. Peng juga sih, cuman akhirnya jadilah. 2 hari kemudian Taba datang, take vokal, pulang, jadi gitu. Gue mulai memberanikan diri mixing sendiri, mastering sendiri, yang harusnya selalu dilarang sama Abah dulu kan, maksudnya iya, maksudnya lo main musik ketika lo belajar bisa mixing, bisa apa, main musik kreatifnya berkurang pasti. Katanya. Iya, karena lo udah mikirin Karena udah mikirin gimana, mikirin proses. Tapi ya karena mungkin gue nggak ada otaknya ya, jadi kayak nggak mungkin karena blow on juga, jadi kayak mixing pasti salah, nggak bener gitu. Tapi ya kayaknya bener gitu. Jadi gue nggak tahu itu mixing bener apa enggak. Jadi pas balik ke proses kreatif, jadi lagi atau lagu lagi. Jadi kayak masih biarin lah ke blow on aja gitu. Jangan pinter-pinter amat mixing. Iya, jadi. Mixin apaan nih? Gua tanya tadi. Gua suruh dulu. Mixing apa? Gua gini-gini aja tadi. Mixin apaan nih? Mixin itu yang kayak dubbing gitu ya, Be? Bukan. Itu udah dibahas. Jadi kapan lama diskon? Berarti udah fast forward nih. Kapan? Kalau nostalgia berarti udah fast forward oleh Fred. Sekarang berarti ini Iep dengan di luar Club Etis akhirnya punya project sendirinya, yaitu Dr. Iep udah rilis single pertama udah, terus yang collab sama Taba berikutnya. Taba, single collab ketiga. Solar udah. Februari akhir ini rencana mau satu lagi. Ivan, terus rencana sama gue juga, makanya gue kesini tadinya mau ngobrolin itu. Momen Ya, Om. apaan Min? Apa ya? Sekarang Min, Ya, yang paling Visi. selain akan menjadi YouTuber katanya lo mau jadi YouTuber sendiri lo, bikin Iya. akun sendiri lo. Dia bikin akun sendiri. Nah, sebenarnya gue mau itu bukan bikin album sendiri. Album, Ada- weh. Apa namanya? YouTube account. Oh, itu aja, ini aja. Hanya apa ya, Om ya? Ya, karena gue juga nggak ngerti namanya YouTube gimana. Karena kan gue taunya apa yang bareng sama Desta? Yang ya coba lo Yang ceritain. bareng Yang sama Desta lo- podcast namanya apa podcast. itu? itu sportif. Apa yang lu tahu itu gue nggak ngerti. Sportify. Sportify namanya. Apa? Spotify. Sportif. Ya pokoknya itulah pokoknya. Ya gue sih taunya begini, Om. Jadi ya di luar bukan karena Om Anto ini apa yang Ma Abi itu bukan. Maksudnya karena gue tuh yang gue tahu tuh pikirannya hanya karena ini aja ngumpul temen gitu loh. Waktu sama Vincent sama Desta juga di temen, gue juga kan nggak ngerti, nggak tahu tiba-tiba ada tulisan apa komentar kayak gitu-gitu ya kan, tambah lagi ada yang bikin lagi. Tulisan komentar. Ya pokoknya seperti itulah Om. Ya Yeah. pokoknya ya gue terus terang aja terima kasih banyak kalau pada yang ada komentar gue bikin menghibur gitu loh Manto. Gila. Pokoknya Gak ya gue nggak ada, bisa. ada lo nggak rame Min. Ada lo keramaian. Asli. Ingat gak lo pas awal-awal pandemi kita nongkrong di Zoom? Nongkrong di Zoom. Iya. Gila setengah jam Tenang kan tadi. kita tenang, tiba-tiba momen masuk. Ini gimana nih caranya nih? Balik-balik. Ini
Ini gimana nih? Setengah jam dengerin dia ketawa doang. Dan akhirnya tau gak tau, gue malam-malam kan ya masih lagi pandemi gitu. Gue langsung hapus Zoom gue. Gue gak mau pakai Zoom. Nyesel. Nongkrong sama gue. Pemikiran gue juga sama om. Gue pikir ngobrol sama siapa? Vincent sama Desta, gue pikir sama anak-anak. Oh, waktu dia diundang sempat yang pas pertama Tonight Show. Itu kocak tuh. Oh, yang miring, kameranya miring. Iya, gue pikir ini, gue bilang, anak-anak mana kan gue bilang gitu kan. Enggak, Pet, di sini lu sama Desta kayak gini-gini. Oh, gue pikir kayak waktu sama Zoom anak-anak bukan. Enggak, ini beda katanya, beda lagi kata Desta kan. Oh gitu. Nah, disitulah namanya. Ya kan gue nggak ngerti. Pas anak gue ngasih tahu, ayah lagi live apaan? Ini nonton ini. Ya udah biarin aja. Iya, di TV. Ya pokoknya itu lah, pokoknya. Awal kita sempet tuh janjian di WhatsApp di rumah. Kita Zoom yuk, Zoom. Iya, pokoknya itu om. Saling support sih pada saat kita semuanya diterpa sama badai Covid ini, jadi nggak tahu mau ngapain di rumah. Kalian ketemu si Ijun juga. Bisa kita ini dong. Pokoknya semua itu ketemu lah, kayak ketemu Om Anto juga. Tiba-tiba semua Anggi, apa semua. Ngobrol tadinya cuma berapa orang, akhirnya semua muncul. Sepanjang Zoom. Terus malam berapa malam berikutnya gitu gara-gara Vincent Desta. Ajarin gue dong, nih rotate gimana? Biar nggak miring. Ini loh locknya ini. Gue juga nggak hatam banget kan Android kan. Pencetnya mana nih? Gue cacat ini loh. Oh, gue bisa nonton YouTube sekarang begini. Iya, enggak bela-belain dong. Kecil doang. Dia begini tuh kecil. Sekarang gue bisa nonton gede. Thank you bro. Bodoh. Gila kayak pahlawan pembela kebetulan. Begini. Lu sarjana hargai gitu. Lu gimana Gi? Kalau gue sekarang kalau sekarang gua ada usaha kecil-kecilan, cuman pas pandemi begini ya lagi off digital printing. Makanya gua masih suka keluyuran ke sini, masih banyak waktu lah. Gitu, masih gila ya pandemi ini. Wah, gila cuy. Ore. Iya. Parah. Lu ngaruh juga enggak sih, Min? Ngaruh. Kalau di gua ngaruh gobok. Serius lu? Ngaruh. Agak berkurang lah orderannya. Ya untuk yang di Kelapa Gading ya, kan karena gua kan memang wilayahnya di Kelapa Gading. Nah, kalau di luar gua nggak tahu, cuman ya kalau di Kelapa Gading sendiri ya kadang sehari ada bunyi, kadang sehari bunyi itu apa? Maksudnya orderan. Jadi ya pengaruh juga sih, apalagi PSBB sekarang kan yang udah mulai yang ketatnya kan udah agak susah gitu loh. Ya itulah makanya. Tapi lu untuk kantor masih aman ya? Ngantor masih, tapi dibagi 2 shift. Jadi kayak tim A, tim ada B. Ada potong-potongan nggak? Alhamdulillah enggak. Ya maksudnya tuh gue juga gue mengepalai tim B kan. Gue setiap datang itu berapa kali mulai kerja itu gue cuma bilang kita alhamdulillah ya gitu, maksudnya gue bener maksud gue kita masih kerja sekarang ya bisa dibilang agak mengarungi masuk mall kan soalnya. Agak deg-degan juga soal ini yang tiba-tiba ntar denger di lantai 2 pegawainya ada yang terkena terjangkit positif segala macam. Jadi datang itu semprot ini prokes tuh benar-benar prokes, dan gue bilang sama anak-anak alhamdulillah kita masih tidak ada potongan apa-apa, masih bisa bekerja. Dan banyak juga yang kena layoff ya. Iya, banyak banget yang masih bisa bekerja tapi potongan atau mungkin yang kerja independen itu yang jobannya jadi berkurang segala macam. Ya pokoknya kita bersyukur banget deh kita masih bisa bikin ini, kita masih bisa dapat ini. Dan temen gue bilang, iya lo masih bisa bikin karya lagi, bikin lagu gitu. Ya karena banyak waktu kosong gue manfaatinnya apa ya, tiba-tiba kesambet bikin lagu. Ya alhamdulillah sih. Lu nama lu sekarang Clifton Karya Rompis. Asik. Enggak, tadi gue bercanda sebenarnya. Jadi nih makanya nih gue ceritain. Gue bercanda. Kenapa ini sebenarnya mungkin lo ngelihat kok tumben banget kayak gini. Emang ini semua ngedadak banget asli. Selalu. Gue tadinya ngajakin Iep karena dia baru rilis single. Wah, ajak obrol Iep deh, salah satu tamu buat Nobar Teko nih. Gue WhatsApp dia. Iep, obrol buat YouTube gue mau nggak ya? Kagak mau, kata dia. Selesaiin dulu lagu yang lo sama gue. Karena gue emang sama dia
berapa kali ngobrol kita mau bikin karya lah, bikin karya bareng, kolaborasi lah gitu. Berapa kali gue kirim lagu dia WhatsApp. kirim mentahan ke gue dengerin, ini ya, yang ini ya. Jadi cuman kayak ngambang aja gitu. Sampai akhirnya tadi dia bilang gitu, gak mau gue, pokoknya sampai lagu kita jadi dulu, anjing. Gue bercanda maksud gue. Maksudnya bercanda nih. Terus gue bilang sama dia, gila, mahal juga ya ngobrol sama lu. Harus karya. Bayarnya harus karya ya. Sama lu sekarang Clifton karya rompis gitu. Karena dia lagi gila banget nih, gue berarti lagi rilis, maksudnya lagi kenceng banget nih ngeluarin karya mulu. Terus, gitu. Ya udah, ntar sore, Terus gue tanya sama dia, lu libur apa WFH nih? Ngantor apa WFH? Gue minggu ini sih WFH. Masuknya cuma Sabtu doang. Cuman Jumat Sabtu doang nih gue ngantor. Oh, berarti Senin sampai Kamis free dong. Gue bilang ya udah deh, kita ngobrol dulu aja deh. Mau kayak gimana nih lagunya, mau gimana kita seriusin, karena sejauh ini gue sama dia cuma by WhatsApp gitu. Yaudah ketemulah, kita ngobrol aja maunya gimana sih, sekalian brainstorming. Rabu Kamis tapi gue ada syuting One Fest. Wah anjing, selebriti gue. rezeki anak anak 3 tuh gini oke. Rabu Kamis gak bisa, ya udah besok deh. Besok gue belanja makanan buat Levin, anak dia baru yang kecil. Udah mulai empati, anjir, oke. Ya udahlah hari ini lah, gue bilang. Hari ini gue syuting sama Mumin sama Anggi, anjing. Kayak Jokowi nih, schedule padat banget. Enggak, tapi ya maksudnya sibuknya gue kayak gini, bermain bikin karya. Ya udahlah, lu syuting di mana dah, gue samperin gitu. Gue pikir dia samperin udah bawa langsung bikin konten. Kagak. Tapi ternyata dia benar-benar. Makanya tadi datang, lu nggak bawa kamera apa-apa? Enggak lah gitu. Gue kan mau ngobrol dulu sama lu naginya karya musik gitu maksudnya. Masa gue bikin konten ngobrol sama lu doang masih bikin karya? Iya dong. Ya pas gue mesti dipacu gitu. Asik. Nah, ini kan bener nih, dapat ya, kita udah sepakat nih. Jadi nanti kan asik. Belum. Makanya pas tadi bakal keren banget Disco Pantera. Ternyata lu mumpung ada Mumin, ada Anggi, kenapa enggak? Ya udahlah, tapi enggak ada proper nih, gua enggak bawa kamera. Udah pakai handphone, enggak pakai handphone. Depok Kelapa Gading, Pak. Belum tentu lagi anjing bela-belain ke ujung dari ujung selatan ke ujung utara gitu. Dan gua enggak nyangka dia ternyata bener-beneran gua bilang kagak mau itu nganggapnya serius. Gua bercanda ya. Karena makan gua harus nggak bisa dadakan kalau take, karena gue ada 2 kamera gitu ya, masih ada orang yang bantuin gue. Makanya pas gue nyampe sini, lu nggak bawa apa-apaan? Lah kagak, emang udah jadi take anjing tau gitu. Mana gue tahu iya, makanya udah tanggung lah ya, udahlah pakai handphone lah. Jadi makanya tadi, ini lu YouTube channel lu nggak ada standar kamera mesti bagus tuh, dua angle atau apa? Tadi gue nanya gitu kan. Ya udah bikin aja pakai peralatan kita gitu. Kalau kita begini ya. Tawa lo doang nih. Sampai gue bingung nih kalau bertiga gimana ya. Gue ngobrol, karena biasanya kan gue ngobrolinnya yang intens, fokus gitu. Soal-ala yang bener-bener one on one yang dulu. Iya kan yang dulu. Gue nonton yang lembu. Ya kayak sama lembu. Lu dulu SMA lu mana Bu? Yang bener-bener ngobrol santai tapi fokus gitu, one on one. Up close and personal. Up close and personal, bener-bener dari masa remaja lu, kuliah sampai sekarang gitu, sampai saat ini. Tapi ini mewakili sih toh. Maksud gua ini up close personal gue ya. Ini mereka 2 orang yang terlibat gue tumbuh dewasa. Lo juga lah gitu. Tumbuh dewasa gue personalnya ya beginilah kita ya. Kalau bisa hore ngapain nggak hore gitu kan. Kalau bisa off the record. Langsung off the record. Itu jadi nakal. Baik, pas bertiga anjing gua jadi nggak bisa fokus. Cuman ya sekali lagi tujuannya mungkin tetap dapat semoga, karena emang Nobar Teko nostalgia bareng ya. Gua nostalgian bareng banget sama mereka. Karena emang ya mereka termasuk orang-orang yang lewat di perjalanan hidup gua gitu. Iya nggak sih? Kalau ada di karena dari SMP sampai kuliah awal memang gue habiskan di sini, gue nongkrong di sini gitu. Lumayan dari berapa tahun dari SMP sampai kuliah gitu, banyak. Kalau lagi shooting, telepon mood. Lu suruh jemput ya? Oh ya udah jemput lah. Alarm udah berbunyi nih. Dia lu jemput lah, ntar lu dicari. Terakhir lah. Semoga
Iya, sehat iya. ya semuanya. Alhamdulillah Om sehat Om. Amin. Ya. Amin. Iya. Amin. Semoga Amin. sehat. Adek lo kan amin. Armin. Amin. Teman-teman Putih Melati sehat, yang nonton sehat. Semoga kita bisa segera ketemu lagi. Amin. Amin. Rame. Wah, sip. Om Anto sukses. Kayak normal lagi. Udah, gitu Udah. aja. Thank you teman-teman yang udah Hidup Om Anto. Thank you udah nonton Nomor Teko episode kali ini. Siapa kira-kira tamu atau teman gue di Nomor Teko berikutnya. Sampai ketemu lagi. Thank you. Thank you. Oke, assalamualaikum. Disco Pantera.